Halo semua, perkenalkan saya Himiriadi, seorang guru di sebuah sekolah swasta di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, hari ini saya mau sedikit berbagi 7 tips tentang bagaimana belajar bahasa Inggris dengan mudah dan gratis. Saya berbagi tips ini bukan berarti bahasa Inggris saya sudah fasih. Paling tidak, 7 tips ini adalah 7 tips yang sudah saya praktikkan pribadi. Nah, 7 tips ini menurut saya itu sangat membantu untuk mengimprove kemampuan bahasa Inggris saya. Dimana saya sebagai guru math dan science, matematika dan IPA di sekolah saya itu pengajarannya secara bilingual, menggunakan bahasa Inggris dan menggunakan bahasa Indonesia juga. Karena itu saya perlu untuk meningkatkan skill bahasa Inggris saya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas 7 tips bagaimana belajar bahasa Inggris mudah, menyenangkan, dan gratis. Tips yang pertama, fokus pada niat dan tujuan. Kalian pasti memiliki suatu niat atau tujuan tertentu, ya kan? Kenapa kalian belajar bahasa Inggris ini? Nah, jadi supaya kita lebih mudah lagi belajar bahasa Inggrisnya, supaya nggak bosan, supaya niatnya nggak goyah, kita harus fokus kepada bagaimana agar bahasa Inggris ini bisa kita kuasai. Fokus niat kita untuk apa, tujuan kita untuk apa. Mungkin tujuannya untuk studi lanjut, untuk mendapat pekerjaan yang lebih bagus, atau sekedar agar bisa berkomunikasi dengan bule, atau untuk liburan supaya komunikasi menggunakan bahasa Inggris yang lancar. Jadi kita harus fokuskan kepada niat dan tujuan kita. Kenapa kita belajar bahasa Inggris? Kalau kita sudah fokus terhadap niat dan tujuan kita, maka rencana kita untuk belajar bahasa Inggris akan lebih mudah. Dan akhirnya ketika proses pembelajarannya, ketika kita mempelajari bahasa ini tidak merasa bosan, dan akhirnya kita konsisten dalam belajar. Tips yang kedua yaitu disiplin dan konsisten. Setelah kita tadi memiliki niat dan tujuan kenapa kita belajar bahasa Inggris, selanjutnya kita harus disiplin dan konsisten. Belajar bahasa Inggris itu sama halnya kita dengan mempelajari berbagai keterampilan yang lain. Bagaimana untuk menguasai skill tersebut, kita harus konsisten dan disiplin mempelajarinya. Nah, belajar bahasa Inggris itu sebenarnya mudah. Hanya saja kadang kita belum menemukan metode yang tepat sehingga kita menjadi bosan dan akhirnya tidak konsisten. Nah, jadi supaya kita konsisten dan disiplin ini itu berkaitan dengan bagaimana kita menemukan metode pembelajarannya, metode bagaimana kita belajar bahasa Inggris ini dengan fun, dengan yang menarik bagi kita. Jadi fokus dan disiplin dengan metode yang membuat kalian nyaman. Tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga yaitu menggunakan aplikasi untuk belajar bahasa Inggris. Sekarang ini di Play Store itu tentu sangat banyak sekali aplikasi yang bisa kita download dengan gratis untuk mempermudah kita dalam belajar bahasa Inggris. Nah, jadi kita bisa pilih-pilih tuh aplikasi mana yang cocok dengan kita. Kita bisa dilihat ratingnya dari aplikasi itu. Kita juga bisa baca komentar-komentar dari orang yang sudah menggunakan aplikasi itu. Pengalaman pribadi saya itu lebih suka menggunakan dua aplikasi. Yang ini memang sudah saya gunakan sudah lama, yaitu Duolingo dan U Dictionary. Mungkin kalian ada juga yang sudah mengenal aplikasi ini. Yang pertama itu aplikasi Duolingo. Nah, dalam aplikasi Duolingo ini dia itu berisikan berbagai games, ya kan? Soal-soalnya itu berupa menerjemahkan kalimat, bisa dari bahasa Inggris ke Indonesia atau sebaliknya dari Indonesia ke bahasa Inggris. Kita belajar ngomong juga di sana. Kita mendengarkan kalimat lalu kita tuliskan teksnya seperti apa, dan juga bagaimana kita melafalkan suatu kalimat atau kata, dan juga melengkapi
kalimat yang rumpang atau isian seperti itu. Pada aplikasi Duolingo ini, dia itu banyak sekali tersedia tema-tema atau kategori-kategori apa yang mau atau ingin kita pelajari. Dari kategori atau tema paling dasar, ada tema tentang hewan, ada tentang kepemilikan, ada tentang preposition, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memilih temanya mau tentang apa. Dan itu juga ada tingkatannya, ada levelnya seperti itu. Dari level 1 sampai seterusnya. Jadi itu kemampuan kita akan selalu meningkat. Nah, jadi aplikasi ini sangat cocok sekali bagaimana untuk meningkatkan skill bahasa Inggris kita. Nah, dalam aplikasi Duolingo ini juga dia kerap kali memberikan notifikasi lewat email agar kita konsisten atau disiplin belajar setiap hari. Jadi kalian kalau sudah daftar akunnya di aplikasi Duolingo itu akan diingatkan setiap hari bagaimana kita supaya jangan lupa untuk belajar bahasa Inggris. Nah, jadi sangat bagus nih, sangat cocok untuk kita pemula dalam belajar bahasa Inggris ini supaya tidak bosan dan tetap disiplin. Nah, aplikasi yang kedua yang saya rekomendasikan berdasarkan pengalaman saya menggunakannya yaitu aplikasi YouDictionary. Mungkin kalian juga pernah mendownloadnya atau kalian saat ini juga sudah menggunakannya. Nah, pada aplikasi ini itu sangat banyak sekali fitur-fitur yang sangat bermanfaat. Yang pertama tentu saja ada fitur kamus, ya kan, bagaimana kita untuk mencari kosakata yang kita belum ketahui artinya. Nah, setelah itu di aplikasi YouDictionary ini juga ada beberapa games, di antaranya ada games mencari kata, games mencari sinonim kata, dan ada juga games bagaimana kita mendengarkan lagu lalu kita melengkapi liriknya berdasarkan apa yang kita dengarkan. Nah, di aplikasi ini juga ada dibahas sedikit mengenai grammar. Jadi tiap hari itu tentang grammarnya beda-beda. Nah, di aplikasi ini juga tersedia artikel-artikel yang menggunakan bahasa Inggris sehingga kita menambah kosakata kita. Nah, dua aplikasi ini itu adalah aplikasi yang menurut saya sangat membantu saya dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Mungkin kalian punya aplikasi yang lain, itu bisa direkomendasikan lewat kolom komentar untuk para pembelajar yang lain supaya kita sama-sama bisa mencapai tujuan kita. Untuk dua aplikasi ini tadi, mungkin nanti bisa saya buatkan penjelasan secara khusus di video yang lain, bagaimana tutorialnya dan penggunaannya. Nah, sekarang kita lanjut saja ke tips yang berikutnya. Yang keempat, tips yang keempat yaitu menonton video di YouTube. Nah, sekarang ini akan kita sudah tak asing lagi dengan yang namanya YouTube, dimana di YouTube tuh semuanya ada. Konten-konten yang menarik yang membuat kita terhibur semuanya ada di YouTube. Tak terkecuali konten-konten yang berisikan pendidikan. Salah satunya bagaimana kita belajar bahasa Inggris. Jadi manfaatkan tuh video-video yang ada di YouTube agar kita bisa belajar bahasa Inggris lebih mudah. Ada yang akun yang khusus membahas untuk grammar, ada yang membahas bagaimana tips-tipsnya dan lain sebagainya. Jadi di YouTube tuh sangat banyak sekali channel-channel yang sudah mengajarkan bahasa Inggris ini lebih menyenangkan dan secara gratis. Kalian hanya perlu buka YouTube, ya kan. Saya sendiri itu sukanya menonton channelnya Guruku Mr. D. Mungkin di sini ada yang juga suka menonton videonya. Jadi channel Guruku Mr. D itu dia seorang bule, dia bisa bahasa Indonesia dan dia mengajarkan bagaimana belajar bahasa Inggris itu dengan mudah. Dan tentunya di sana video-videonya itu sangat menyenangkan, sehingga saya merasa ini sangat membantu. Ini loh yang saya cari dalam belajar bahasa Inggris, dan caranya itu tidak membosankan. Tips yang kelima yaitu menonton film dan mendengarkan musik yang berbahasa Inggris. Nah, kalau mungkin kita bosan, ya kan, atau pusing kalau belajar menggunakan buku, nah kita juga bisa belajar bahasa Inggris ini dengan hal yang menyenangkan, dengan hal yang kita suka. Ya, diantaranya adalah dengan cara mendengarkan musik favorit kita dan menonton film juga bisa, ya kan.
Nah, dengan menonton film yang menggunakan bahasa Inggris ini, mendengarkan lagu juga, maka itu secara tidak langsung juga menambah kosakata kita. Kita juga belajar bagaimana pengucapannya dan lain sebagainya. Jadi belajar bahasa Inggris ini sebenarnya simpel. Dengan cara menonton film, mendengarkan musik, itu sebenarnya juga adalah salah satu metode yang ampuh untuk meningkatkan skill bahasa Inggris kita. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke tips yang selanjutnya. Itu tips yang keenam. Nah, tips yang keenam yaitu sering-sering membaca artikel atau teks bahasa Inggris. Tips yang keenam ini mungkin lebih cocok untuk orang yang memiliki tujuan belajar bahasa Inggrisnya untuk meningkatkan skor TOEFL atau IELTS ya kan. Misalnya untuk keperluan lanjut studi, maka dengan cara membaca artikel teks bahasa Inggris yang berkaitan dengan hal formal, ini sangat menunjang untuk mengimprove ya kan, untuk meningkatkan skor TOEFL atau IELTS. Nah, tak hanya itu, untuk kita yang belajar bahasa Inggris untuk tujuan lain pun juga bisa ya kan, dimana kita bisa menerjemahkan artikel, menerjemahkan teks yang berbahasa Inggris. Dengan begitu kita bisa menambah perbendaharaan kata kita. Kalau perbendaharaan kita sudah banyak, maka kita akan lebih mudah untuk ngomong menggunakan bahasa Inggris ini. Oke, sudah 6 tips, berarti satu tips lagi nih. Nah, tips terakhir dari saya yaitu tips ketujuh, yaitu cari lawan bicara. Kalau tadi kita sudah uh, membahas berbagai cara metode bagaimana belajar bahasa Inggris ini dengan mudah, selanjutnya kita melakukan actionnya dong. Kita langsung praktik ngomong dengan teman. Jadi kita harus mencari lawan bicaranya, lawan ngomong agar menjadi sempurna metode kita dalam belajar ini. Kita bisa menggunakan aplikasi juga. Kalau kita tidak memiliki teman yang mungkin bisa diajak bahasa Inggris, mungkin tidak ada yang nyambung atau gimana, atau teman kita tidak memiliki ketertarikan untuk belajar bahasa Inggris ini, kita bisa menggunakan aplikasi agar kita tetap memiliki lawan bicara, lawan ngomong dalam bahasa Inggris ini. Ya kan sekarang lagi ramai aplikasi Ome TV. Kita bisa mencari bule-bule dari luar negeri. Nah, dari sana kita bisa ngomong dengan mereka, sehingga kita belajar bagaimana berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris ini. Kita langsung praktik. Nah, itu tadi 7 tips dari saya tentang bagaimana belajar bahasa Inggris dengan mudah dan tentunya gratis. Tips ini mungkin kalian punya tips tambahan. Oke, silahkan tambahkan tips-tips lainnya di kolom komentar. Ayo kita berbagi supaya kita bisa bersama meningkatkan skill bahasa Inggris kita. Dan semoga tujuan kalian, kenapa kalian belajar bahasa Inggris ini, niat kalian kenapa, dan tujuannya untuk bagaimana tadi, semoga tujuannya tercapai. Oke, sampai jumpa.